Ini kuping gajah ya kalau di Indonesia. Ada rasa Cobain. rempahnya. Jadi kalian tuh harus hati-hati kalau di Jerman. Kemecer. Wow. Bener-bener meledak-meledak ya. Halo guys, welcome again to my YouTube channel Mama Muda di Jerman. Masih sama Mbak Aida. Karena sebenarnya tadi nyambung vlog kita yang ke kampus. Ini tuh kita di taman dekat kampus. Dan kita mau lanjutinnya apa? Kita mau bikin tahu gejrot. Makanan dari mana ini Mbak? Tahu Dari gejrot? Cirebon kayaknya kalau nggak salah ya. Kalau kira-kira salah yang tahu tolong komen di bawah ya. Nah ini tahunya udah digoreng dari rumah. Terus aku udah bikin sausnya. Jadi sebenarnya cuma tinggal mix aja sih. Terus kita tuh mau review jajanan tradisional yang ternyata di Jerman, di Eropa itu, nggak tahu di Eropa, pokoknya di Jerman, di Hamburg itu tuh jajanannya itu sama kayak jajanan tradisional waktu kecil dulu. Iya nggak sih Mbak Ida? Ini jajanan kita Juga kalau lebaran kan Mbak. Oh, Biasanya kalau orang lebaran. desa lebaran juga. Nah. Keluarga aku kan dari desa. Pasti sama, selalu ada sama. untir-untir sama. Nah, Spoiler. ini nggak apa-apa. Ini ternyata kemarin tuh nemu di toko Asia. Itu kan ini produksi dari Cina ya. Itu mereka tuh punya untir-untir ya. Kalian tahu apa enggak? Ini kacang koro, favorit banget untuk cemilan. Terus ini tuh kayak permen Yupi. Permen Yupi ya. Cuman ini yang aku belinya di Turkish. Jadi biasanya kalau di supermarket itu ada juga Haribo, tapi yang nggak halal ya guys. Mereka tuh pakai gelatin. Gelatin itu biasanya kalau di Jerman itu pakai kulit babi gitu. Jadi ini halal ya. Ini halal. Kuping gajah. Oh, itu favorit saya. Favorit ya Mbak ya. Nanti kita cobain ya rasanya kayak gimana. Apakah sama atau enggak. Terus ini tuh permen yang aku tuh nggak tahu ya. Yang kalian yang tahu itu apa? Kalau kita tuh lupa ya Mbak ya. Mereknya apa ya? Yang bisa meledak di mulut. Iya, ini tuh kayaknya gitu. Yang tahu tolong komen di bawah, kasih tahu ya. Iya. Nanti aku balas komen-komennya. Terus aku mau kasih tahu harganya ya. Harganya tuh yang ini kacang koro 3 euro 2,99 50.000 segini. Ya harganya pasti luar biasa ya. Ternyata tuh yang aku bikin heran tuh ya, jajanan tradisional kayak gini di Indonesia tuh kalau aku bilang mungkin itu tuh kan jajanan orang kampung gimana. Ternyata tuh sampai Jerman guys, ternyata tuh bisa diekspor, bisa jadi cemilan yang mahal di sini. Jadi Ini khas. jangan Mbak. sepelekan jajanan tradisional ya. Dan kalau aku pikir-pikir kenapa mereka orang Cina atau orang Turki atau dari Vietnam itu tuh kok bisa punya jajanan yang sama? Karena aku bilang kita tuh rootnya sama ya Mbak. Betul. Jadi nggak cuman Indonesia yang punya nih. Tapi ternyata kita tuh punya jajanan yang hampir sama karena mungkin dulu nenek moyang kita bikin jajanan kayak gini dan akhirnya turun temurun guys, dan kita mikirnya itu jajanan Indonesia. Enggak juga. Ternyata orang Cina tuh punya jajanan yang tradisional yang sama, yang menurut kita itu cuma ada di Indonesia, ternyata di luar negeri juga ada. Wow. Oke. Ya harganya itu aja aku tunjukin, yang lainnya tuh harganya ya hampir sama lah. Mahal. Hampir sama. Sekarang kita bikin tahu gejrotnya. Aku lupa bawa ulekan Mbak Aida. Jadi bumbunya kita iris-iris aja ya. Iya. Karena sebenarnya kalaupun diulek itu cuman diulek kasar. Jadi aku pikir sama aja gitu. Dan tidak lupa cabai Afrika guys. Aku belanja cabai Afrika hari ini. Pedas ya Mbak ya. Oke, enak. Nah katanya Mbak Aida itu dia bilang sebenarnya dia tuh juga jago masak guys. Nanti aku tunjukin deh video foto-foto masakku. Masak apa aja Mbak yang jadi andalan Mbak Aida? Aku suka
pasta, bakso kayak gitu, mie ayam. Oh. Tom yum. Sorry, kemarin aku masak tom yum. Kenapa nggak jual, Mbak? Nggak punya Nggak waktu. telaten ya? Iya, sebanyak itu aku buat diriku sendiri aja. Ini juga iya, Mbak. Iya. Kecil-kecil gitu ya. Itu coba lihat cara motongnya Mbak Aida aja udah kayak chef gitu. Iya. Lembut-lembut gitu loh. Enggak lah. Masak, aku menikmati masak, menikmati makan gitu, karena kan masakan Indonesia di sini nggak banyak kan, jadi kita harus bikin sendiri. Klepon kayak gitu, aku kemarin bikin mbak lupa, harus aku janji pada Hai mau bikinin klepon. Jadi aku malah nyuruh Mbak Aida masak nih. Ya. Lagi. Ini tuh bumbunya tuh Wah, gula Jawa, banget. gula Jawa, asam Jawa, terus Lihat nih warnanya. Wah, gula Jawa, asam Jawa, sama kecap. Campur semuanya. masih lagi. Ini juga buat teman-teman di Jerman yang vegan, ini cocok banget, enak dan vegan, Mbak. Oh, sorry. Kurang ya malah ya. Oke, mari kita cicipin. Boleh? Cicipin? Kita cicipin bersama. Oke. Pedes lah. Pedes tapi enak. Coba lagi. Enak, Pak. Yang aku bilang kemecer. Pedes, segar, manis, rasa asamnya ada, seimbang lah, seimbang. Oke. Enak banget. Aku bawa garam wes, mau pamer garam Garamnya baru. bagus banget. Garam baru mau pamer. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lupa kayak apa ya? Karedok. Kayak tahu guling nggak sih? Kalau orang Jogja ya? Kau gimbal. Tahu enak guys, cemilan. Sehat lagi. Enak banget. Nabati vegan. Tahunya tuh ini tadi tahu Mahal. pong. Aku kasih garam, aku marinate semalaman. Makanya baru tahunya udah berasa. makanya harus aku goreng. Tadi pas habis digoreng tuh kriuk-kriuk guys. Ini karena udah Mbak, tapi berapa jam? timunnya aku belum dimakan. kuahnya segar karena ada asam-asamnya gitu ya. Kayak tahu guling. Ini Udah jarang loh Mbak yang jualan kayak gini. Tahu Sekarang guling tuh juga udah jarang. pindah ke mall semua soalnya. Di Jogja itu ada tahu guling yang Gimana? rame banget. Gedong kuning. Jogja kan banyak sudutnya dan semuanya hype menurut aku, semuanya asik, menyenangkan, Dan- tempat nongkrong di mana-mana. Dan utara selatan tuh makanan tuh lengkap. Jadi Iya. di utara aja udah nemuin makanan bermacam-macam, di selatan juga gitu. Mau review kacang koro. Ini juga aku suka, ini favorit aku. Kalau iya, beli Mbak. kilo-kiloan. Kalau di Indonesia Kadang-kadang aku kilo-kiloan. kayak- Sehat banget loh ini guys. Coba. Persis ini. Persis loh. Sama. Nah, padahal ini produksi Taiwan ya. Iya Taiwan. Taiwan. Bayang. Sama mereka punya kacang koro. Kenapa Indonesia nggak? Produk-produk yang kelihatannya deso itu ternyata go internasional guys, bisa diekspor gitu loh. Mungkin kita produksi sendiri. Lanting, mau lanting nggak? Ampiang, peyek. Orang sini pasti suka rempeyek. Aku bikin juga. Enak, persis kayak di Indonesia. kayak di Indonesia. Sekarang kuping gajah. Oh Taiwan. Ya. Taiwan juga. Beli ini di toko mana Mbak? Toko Cina kan? Toko Taiwan Asia. tuh jangan dibilang Cina ya. Tulisannya sih terima. kayak Cina. Sama aja kayak oh kamu Indonesia, oh Malaysia. Kalian pasti nggak mau dibilang gitu kan. Itu kayak gitu juga. Taiwan tuh kalau dibilang Cina mereka juga nggak mau ya. Karena mereka Sama. mau keluar, mau lepas. Oh, ini ada tekstur yang berbedanya nih Mbak. Coba kita cek. Ini kalau aku bilang sih anu Mau dikasih sesama Wijen. Wijen.
Ada wijennya guys. Iya nggak Ini sih? ada. Iya kan wijen kan kayaknya. Ini kuping gajah ya kalau di Indonesia. Ada rasa Cobain. rempahnya. Agak sedikit beda. Ya kan? Nggak terlalu manis ya. Kalau di Indonesia kan manis ya. Terus ada rasa rempah-rempahnya. Iya. Aku nggak tahu dia pakai apa. Oh, dia pakai cinnamon, kayu manis, tar anis Cengkeh. atau bintang anis, kumin. Pakai gula juga tapi nggak terlalu manis kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dominan manis ya. Kalau ini gurih, nggak terlalu manis. Ada manisnya tapi nggak terlalu manis. Menurutku ini lebih enak rasanya. Nggak Lebih bosenin. rich. Iya, ada dia pakai rempah-rempah, kayu manis dan rempah-rempah yang bagus. Oke. Oke. Selanjutnya untir. Kalau di Indonesia ada yang Pakai gula. coklat. Iya, terus ada yang diselimuti gula. Oh putih. ya. Ini rasanya persis banget. Tapi ini lebih lembut. Ini asin guys, nggak manis. Malah kayak cheesecake ya, sedikit. Kayak cheesecake. Ini dari sini. Ini dari Cina. Nah ini. Enak. Kita bikin makanan terlalu manis ya semua-muanya. Selera sih. Ada yang suka manis, ada yang nggak. Mungkin karena kalian yang terbiasa manis, kalian pasti suka yang manis. Nggak ada salahnya nyobain ya guys ya. Permen. Dulu waktu kecil makan Yupi itu udah happy banget. Happy banget Makanan- itu makanan mahal. Jadi kalian tuh harus hati-hati kalau di Jerman. Kue-kue itu juga biasanya kadang-kadang pakai gelatin. Permen-permen juga banyak, harus lihat ingredientsnya, bahan-bahannya tuh ada gelatinnya atau enggak. Oke, kita cobain. Enak, aku udah coba ini. Di sini biasanya kalau kita beraktivitas terus untuk nahan lapar, orang biasa makan ini. Jadi sebelum makan kayak lapar sedikit, kalau nggak coklat, kadang-kadang Haribo. Di kampus juga kalau lagi di perpus gitu suka sneaking bawa sedikit Haribo atau Yupi. Enak. Sekarang permen yang Serius kita mau makan ini, Mbak? bukain Skondi. Oh, kayak bubuk. Oh, aku tahu yang Kayak bubuk, guys. Kok aneh ya? Tuang. Permen kok kayak bubuk ya? Dia bilang katanya ada surprise tato inside. Apa sih surprise tato inside tuh? Mungkin Oh, kayak gambar template. Tapi macam oh, hadiah. Kalau di Indonesia kan ada hadiahnya nih. kadang-kadang aku beli jajan cuma buat dapat hadiah. Ya, oh sama. Ini dari Turki ya. Ini Ya, produksi Turki. Turki. Ayo kita coba. Oke. Wah, Kita semeledak apa ini? Sebelah. Sebelah. Bener-bener meledak-meledak ya. Ini mengingatkan kita masa kecil ya, Iya. nostalgia. Tapi kan kalau di tempat kita kan nggak bubuk. Ya. Enggak, jadi permennya kayak Kayaknya kalau pakai enggak, kalau pakai pegangan tuh loh. itu kan permen kaki, bukan? Oh, kayak lollipop. Oh. Aduh. Jadi Rasanya bentuknya juga enak. Rasanya bentuknya enak. kayak gini guys, kayak gini, kayak permen tapi kayak dihancurin gitu, tapi meledak-meledak. Rasanya enak. Karena aku tuh deso banget banget. Kalau kata Om Tukul Arwana, Om siapa tahu lihat ini. Kata Om Tukul katanya orang deso rezeki kota. Amin. Udah kejadian itu, udah menjadi Amin. nyata. Iya. Orang desa rezeki kota itu Bukan aku sembarang kota Hamburg lagi. iya, Pendapatannya kotanya Hamburg tinggi. lagi. Aku suka ini karena rasanya persis banget kayak di Indonesia. Aku favoritku ini. Kalau favoritku kuping gajahnya. Karena apa? Ini kuping gajah Ada beneran, rempah-rempah. tapi ada modifikasinya. Jadi Ada kayak rasa baru lah. Keren, menarik menurut aku. Ini enak menurut ide aku. baru ya, Mbak. Ide Bisa. baru. Ternyata Bisa dicontek. kuping gajah tuh ternyata nggak cuman harus Satu rasa. manis aja, Ini bisa ada- dibikin asin Iya, juga. betul. Jadi ini favorit aku. Oke, Mbak. Oke. Kita pegang Semuanya, jajanannya. Oke. Kalau jalan-jalan ke Hamburg, Ya, Ya, ini bisa bisa didapatkan rekomendasi ya. Yang toko ini Asia. bisa di toko Asia, yang ini toko Turki. ini juga di toko Iya. Asia.
Oke. Kalau yang Haribo kayaknya nggak ada deh. Ada tapi bukan yang halal. Oh, Ya. di Turki. Betul. Kalau mau cari yang halal di toko Turki. Oke, Mbak, kita udah review makanan jajanan tradisional yang menurut aku mirip-mirip, tapi ternyata ada yang rasanya nggak mirip. Aku mau nanya sekarang sama Mbak Ida, kira-kira tuh selama 5 tahun di Jerman itu tuh makanan apa yang paling favorit? Makanan Jerman atau makanan dari Turki atau apa yang biasa Mbak Aida beli? Pasti kalau orang asing atau orang Asia ke Jerman pasti pertama-tama amazed atau heran dan suka sama doner, makanan khas Turki. Kebab di Indonesia juga udah ada sih, dan berbagai jenisnya. Itu karena rasanya nggak jauh beda sama rasa Indonesia, harganya terjangkau. Street food ya Mbak? Ya, street food, tapi enak dan banyak sayurnya, jadi sehat juga. Itu suka, tapi sekarang banyak lemaknya juga. Orang dan Indonesia itu besar banget, jadi kalau orang Jerman atau orang lain beli untuk 1 kali makan, saya bisa dua kali atau 2 kali gitu. Oke, kalau masakan Jerman kan nggak terlalu banyak ini ya, tapi ada itu acar apa namanya, sauerkraut. Itu juga enak. Yang dari timun terus diasemin kayak acar. Itu enak dan sehat. Kalau sosis kan Wurst kan, sosis itu khas makanan khas Jerman juga. Jadi street food juga, cuman kebanyakan kan dagingnya babi. Jadi kadang-kadang kita kalau mau sosis itu ke toko Turki baru bisa dapat yang halal. Itu sih. Kalau yang lainnya tetap masakan Indonesia lah. Mbak lebih suka masakan Indonesia ya, tetap Mbak ya? Menurut, karena lidah kita udah biasa yang rasanya tajam, jadi tentu saja makan makanan Jerman juga suka, atau Eropa gitu suka yang lebih rasa alami, lebih plain, lebih datar gitu. Tapi kalau lagi kangen banget, akhirnya jalan keluarnya masak ya, sama. Dan masak itu lebih ngirit guys. Betul. Dan lebih ngirit. Kemampuan memasak semua orang kayaknya di sini meningkat. Ya benar. Karena tuntutan kangen masakan rumah. Mau nggak mau. Itu kayak obat, jadi kayak obat gimana ya? Obat ya, apa ya? Psikologi ya Mbak. Kalau kita sedikit ngobatin kangen, makanan-makanan, makan-makanan dari negara kita, dari negara sendiri itu biasanya tuh kayak jadi kayak obat kita untuk bertahan di luar negeri. Betul. Mbak, kayaknya vlog kita hari ini review makanan dan kepoin apa yang Mbak Aida suka. Mbak Aida Akmal suka. Kayaknya next time kita lanjut lagi. Nah, Mbak Aida kan mau ujian sebentar lagi. Kayaknya tuh untuk syuting sama Mbak Aida ke depan itu kayaknya susah. Kayaknya harus nunggu Mbak Aida beberapa bulan lagi untuk selesaiin ujiannya. Dan tolong doain semoga Mbak Aida lulus dengan nilai yang top, market top. Terima kasih. Ya, jangan lupa follow Instagramnya Mbak Aida ya, Akmal Aida. Ya. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan kalau kalian suka tolong share di sosial media kalian. Jangan lupa ketemu in my next vlog. Terima kasih, stay healthy, stay happy. See you in my next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.